Tengah malam jam 12, saat istri direktur terima telepon sahabat, siap-siap pergi meninggalkanku. Terdengar suara cepat pergi. Xiao siapkan minuman spesial. Setelah minum, kamu akan diganggu 5 preman. Sepanjang malam, Shen Mengxi tiba-tiba menoleh padaku. Tatapannya dingin. Mau apa? Aku tidak menghalangimu bersenang-senang. Cepat pergi, cepat. Ini jadi alasan untuk minta cerai. Segera cari pengacara agar kamu keluar. Shen Mengxi akhirnya yakin bisa dengar suaraku. Dorongan untuk membunuh rasa ini muncul. Baiklah, Muge berani mainkan hartaku. Telepon di sana lama tak bersuara. Xiaobi tak bisa tahan tanya Mengxi. Kamu masih mendengar? Shen Mengxi mengingat dengan tenang. Awalnya ingin membatalkan bulan ini. Tapi jika Muge bisa meramal masa depan, lebih baik bawa dia untuk melihat. Aku bisa menunggumu ya. Suara Xiaobi penuh semangat yang tak bisa disembunyikan. Shen Mengxi memutuskan telepon. Tatapanku seperti melihatku di bak mandi. Dengan dingin memerintahkan cepat bersiap dan keluar. Aku tertegun menatapnya. Keluar bersamamu. Dalam hati aku cepat berpikir. Tidak, jika aku ikut, mungkin dia tidak akan diambil oleh raja penjualan. Dan tidak akan diatur oleh 5 preman yang akan memukulnya. Bagaimana aku bisa minta cerai? Bagaimana bisa dapat lebih banyak uang? Muki, kamu masih suamiku secara hukum. Jadi ada kewajiban menemaniku. Shen Mengxi memotongku. Marah sekali. Ingin sekali membunuhku. Pria yang terjebak dalam uang ini. Setengah jam kemudian, di bawah, dia meninggalkan kalimat ini dan pergi. Sangat membenci. Dulu benar-benar bodoh jadi pengikutnya. Penyiksaan bertahun-tahun ini memang pantas. Shen Mengxi keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba menoleh. Pandangan kita bertemu di udara. Aku merasa udara di sekitar menurun. Tak bisa menahan menggigil. Dalam hati bilangnya sudah pergi saja. Apa perlu ancam dengan tatapan? Shen Mengxi akhirnya puas berbalik. Sudut bibirnya tersenyum samar. 30 menit kemudian aku siap dan turun. Shen Mengxi sedang dandan di depan cermin. Harus diakui, dia cantik tanpa celah. Dari rambut hingga ujung kaki sempurna. Seperti karya seni yang halus. Dia melihatku turun dan berdiri. Sekilas menatapku. Tidak mengenakan pakaian formal. Aku membalas tatapannya. Kenapa kamu peduli apa yang aku pakai? Lagi pula aku tunggu malam ini dapat uang. Begitu skandalmu trending, aku langsung cerai dan kabur. Mendengar rencanaku ini, pelipis Shen Mengxi berdenyut, menekan amarah yang meluap. Dia menatapku datar, berpakaian begini juga oke. Ada sedikit aura elit kantor. Kalau mau ke kantor, aku bisa atur posisi yang jauh. Siapa yang peduli dengan aturanku? Aku menciptakan ilusi untuknya. Tidak perlu, aku baik-baik saja sekarang. Setelah itu, aku pergi ke halaman. Shen Mengxi menatap punggungku yang menjauh. Alisnya tanpa sadar berkerut. Wajahnya juga tampak suram. Tangan kanannya masih ingin bermain. Dalam posisi seperti itu, selama ini dia terbiasa dengan kebaikanku. Tapi sekarang aku tiba-tiba tidak lagi mengelilinginya, bahkan menunjukkan ketidaksukaan yang jelas. Ini membuatnya sulit beradaptasi. Di dalam hati muncul rasa kehilangan yang aneh. Di mobil aku terus acuh padanya. Sepanjang perjalanan menoleh keluar jendela. Tapi dalam hati aku menggerutu. Wanita seperti ini benar-benar berkarakter. Hanya dengan wajah samping dan aura dinginnya sudah cukup. Tidak heran di kehidupan sebelumnya aku jadi pengikutnya selama 12 tahun. Bahkan setelah mati aku harus mengurusnya. Sayang sekali wanita ini. Malam ini akan jatuh ke tangan 5 preman itu. Masih tidak menyadari dan terjebak. Tidak bisa tidur semalaman. Apa yang perlu disayangkan darinya? Sudah menikah lama. Tanganku tak pernah dia pegang. Malam ini bukan urusanku. Shen Mengxi mendengarkan sepanjang jalan. Hingga akhir tetap wajahnya pucat. Semua menyebutnya wanita anjing. Tak ada satupun kata istri. Pria brengsek ini. Sepanjang jalan, ingin sekali istrinya yang galak. Jatuh ke tangan 5 preman. Ferrari merah menyala berhenti di depan bar. Shen Mengxi baru turun dari mobil. Langsung melihat Xiaobi berpura-pura dingin di sana. Akhirnya kamu datang. Ayo, malam ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Saya baru saja turun. Dari sudut mata saya, melihat 5 preman di sudut. Xiaobi lihat saya, hormati kamu. Suaranya langsung naik tinggi. Kamu datang sini buat apa? Ini acara kami berdua. Kamu tidak diterima. Dia pacar saya. Jika kamu tidak terima dia, berarti tidak terima saya. Suara Shen Mengxi jadi dingin.
Belum selesai bicara, dia berbalik mau pergi. Xiao Xiaobi buru-buru memegang pintu mobil. Dengan wajah cemas melihatnya. Kenapa kamu tidak diterima? Hari ini saya khusus buatkan drama untukmu. Dia cepat-cepat minta maaf. Maaf ya, Muge, saya bicara tanpa berpikir. Jangan terlalu dipikirkan. Masuk ke ruang yang sudah dipesan. Seperti yang diperkirakan. Meja penuh dengan minuman dan makanan. Ini adalah tempat terbaik di sini. Juga tempat lama Shen Mengxi dan Xiao Xiaobi. Tempat yang sering mereka kunjungi. Shen Mengxi belum duduk. Aku sudah langsung lihat beberapa botol. Minuman anggur ungu yang mencolok. Aku ingat dengan jelas. CEO ini suka warna ungu. Bahkan minum pun harus ungu. 3 botol anggur ungu di meja. Itulah bintang malam ini. Jika wanita itu minum habis, dia akan meledak. Segera minum untuk istriku, supaya aku bisa cepat pergi. Shen Mengxi mendekat padaku. Marah ingin langsung ambil botol. Ayo, buka minum. Menggenggam tas, peluk si brengsek ini. Sangat keterlaluan. Tidak ada. Berharap istriku yang galak kehilangan. Suami si pengacau berambut kuning. Coba rasa anggur ungu kesukaanmu. Malam ini kita tidak akan pulang. Xiao Xiaobi cepat buka botol dan tuang. Dalam hati, jika dia minum ini, malam ini akan hancur total. Adapun aku yang tak berdaya, Xiao Xiaobi bahkan tidak menatap. Apalagi bicara soal minuman. Di mata sahabat baiknya ini, aku hanya pria yang bisa mengurus rumah. Tidak menghiraukannya, duduk dekat Shen Mengxi, melirik Xiao Xiao dengan satu mata. Tatapanku menembus dinding kaca, jatuh pada Shen Yingger di sudut. Wanita bodoh, tolong lebih hati-hati. Terjebak, sahabat dan anak angkatnya merencanakan ini. Shen Yingger sedang mengawasi, menunggu kamu minum segelas. Dia akan muncul dengan dramatis. Mendengar keluhanku yang gila, alis Shen Mengxi semakin berkerut. Dia secara naluriah mengikuti tatapanku. Sosok Shen Yingger itu ternyata tersembunyi di sudut. Kalau bukan karena aku, dia pasti sudah tak waspada. Minum racun dari sahabatnya. Xiao Xiaobi lihat Shen Mengxi ragu. Dia jadi panik. Jika obat ini tak diminum, rencana balas dendamnya hancur. Tak bisa jelaskan pada Shen Yingger. Mengxi, kenapa tidak minum? Ada masalah apa? Muge, cepat pergi. Lihatlah kamu berpakaian kumuh. Di sini, Mengzai tidak ada mood untuk minum. Xiao Xiaobi cukup cerdik. Tidak langsung menyuruh minum. Malah menyerangku. Aku malah senang. Kesempatan ini datang. Sedang bingung cari alasan untuk pergi. Bagus sekali. Xiao Xiaobi benar-benar baik hati. Bahkan sudah menyiapkan alasan untukku. Ruang sebelah itu sudah siap. Tinggal menunggu. Wanita sialan itu malam ini dijatuhkan 5 pria. Di dalam sudah dipasang kamera tersembunyi. Wanita bodoh ini, pikiran Xiao Xiaobi jelas terlihat. Masih tidak bisa melihat. Sekarang, Shen Mengxi benar-benar yakin apa yang saya katakan. Dia terus memanggilku wanita anjing. Dia juga tidak ingin marah sekarang. Semua kemarahannya, saat ini, ditujukan pada sahabat dan adik baiknya, Xiao Xiaobi dan Shen Yingger ini. Jika berani menghitungnya, jangan salahkan dia membalas. Qiaobi, panggil pengawal bawa Muge pulang. Aku tunggu kamu kembali untuk minum. Begitu, Xiao Xiaobi membawaku keluar dari ruang VIP. Shen Mengxi cepat-cepat mengganti minuman. Lalu berpura-pura minum agar Shen Yingger melihat. Semua sudah siap. Shen Mengxi angkuh mengangkat gelas dan meneguk. Menunggu sahabatnya terjebak, Shen Yingger muncul tepat waktu. Dalam hati merencanakan, jika bisa memicu kemarahan Shen Mengxi, pasti akan menghabiskan minuman itu. Kamu juga di sini. Mendengar suara lembut yang dibuat-buat ini, Shen Mengxi tahu itu Shen Yingger. Shen Yingger, kamu tidak dengar kata-kataku. Tegakkan punggungmu saat bicara. Dengan dukungan keluarga Shen, tak ada yang berani mengganggumu. Pulanglah. Shen Yingger segera berpura-pura lemah. Menatap Shen Mengxi dengan ragu. Aku salah. Aku hanya ingin membantumu. Penampilan Shen Yuner yang manis benar-benar membuat Shen Mengxi mual. Dia menahan diri untuk tidak menyeramkan minuman. Aku akan minum sendiri, meskipun mulutnya penuh keluhan. Gerakan tangan Shen Mengxi cepat dan tegas. Dalam sekejap, dia menghabiskan 3 botol minuman buah. Mengxi, aku agak pusing. Bagaimana kalau kita ke ruang kedap suara sebelah? Istirahat sebentar. Xiao Xiaobi melihat Shen Mengxi menghabiskan 3 botol minuman ungu. Dengan senyum, dia mencari alasan agar Shen Mengxi pergi ke ruang sebelah. Shen Yingger juga cepat setuju.
menutup dahi berpura-pura tidak enak. Kepalaku juga pusing. Keduanya sangat memahami karakter Shen Mengsi. Begitu mengucapkan kata-kata ini, pasti setuju. Ketiga orang masuk ke ruang kedap suara. Xiao Xiaobi dan Shan Yingger bertukar tatapan bangga, dengan antusias menunggu pertunjukan selanjutnya. Tapi mereka tidak menyadari, pipi mereka tiba-tiba memerah, bahkan tanpa sadar membuka kerah. Sampai perilaku juga jadi bebas. Saat itu, pintu ruang dibuka dengan keras. Di dalam ruangan, saya benar-benar bebas. Setelah menyalin surat cerai, saya lepas jaket, berbaring telentang di tempat tidur besar Shen Mengsi. Biasanya, CEO wanita ini melarang saya tidak boleh membuang apapun. Tapi mulai hari ini, aturan-aturan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku bukan mantan yang mengiba, tidak mencintainya, bukan menantu Shen. Apa harus tidur di kamar mandi? Apa tidak boleh berbaring di ranjangnya? Apa tidak boleh menyentuh barang pribadinya? Malam ini aku mau tidur nyenyak. Besok, menunggu CEO wanita kembali, memohon padaku untuk bercerai. 50 juta, cukup untuk hidup santai seumur hidup. Nanti aku beli villa di desa, cari 5 gadis cantik untuk menemaniku. Hidup seperti ini baru ada rasa, ya. Ini apa? Dari bawah bantal aku menemukan pakaian dalam ungu Shen Mengsi. Ini barang, bukankah dia biasanya mencuci sendiri? Kenapa hari ini ada di bawah bantal? Aneh sekali. Apa dia terburu-buru dan tidak sempat mencuci? Aku bingung dengan barang ini. Pakaian dalam ungu wanita ini cukup bagus. Pasti baru diganti sebelum keluar. Tunggu, apa dia mau aku cuci? Tidak ada yang mau cuci. Cuci sendiri saja. Tangan ini tidak putus. Aku malas mengurusnya. Baru saja kembali. Shen Mengsi marah dengan mata menyala. Tangan yang memegang kunci Ferrari menutup pelan. Berani sekali dia berani. Berani berbaring di ranjangnya. Juga menunjuk baju ketat ungu itu. Shen Mengsi ingin menendang pintu. Menarik kerahku dan marah-marah. Kebencian di hati Haoji. Tapi dia tahu tidak bisa terus begini. Agar tidak terulang lagi. Juga demi pria yang benar-benar mencintainya. Dia tidak bisa lagi bertindak sembarangan. Orang yang hilang di kehidupan lalu harus ditemukan dan dicintai lebih. Atau ketuk pintu dulu. Tunggu sampai aku sembunyi baru masuk. Dia ragu saat memegang gagang pintu. Dengan kecurigaanku, pasti akan mengira dia punya rencana. Sudahlah, langsung saja dorong pintu. Pakaian ungu yang ketat itu, dia sama sekali tidak ingin aku mencucinya. Hanya terburu-buru saat keluar. Berencana kembali untuk mencucinya. Tiba-tiba tidak akan disembunyikan di bantal. Sepertinya harus menyimpan barang lebih baik, agar dia tidak berpikir aneh lagi. Shen Mengsi menahan rasa malu. Dengan angkuh membuka pintu kamar. Istriku, kenapa kamu kembali? Aku baru mau buang barang ini. Melihat Shen Mengsi masuk, aku langsung terdiam. Ini skenario apa? Seharusnya di bar dikeroyok 5 preman. Shen Mengsi yang sudah berantakan. Kenapa baru 20 menit sudah pulang? Aku panik memasukkan pakaian itu kembali ke bawah bantal. Lalu melompat dari tempat tidur, menarik kursi dan bersiap untuk dimarahi. Aku sudah sangat terbiasa dengan adegan ini. Gerakannya lancar. Untungnya Shen Mengsi masih punya sedikit kemanusiaan. Hanya suka berdiri dan memandangku. Tidak memaksa pemilik asli untuk berlutut. Setelah dia masuk, tatapannya melintasi aku dan barang di tanganku. Hatiku langsung merasa malu dan marah. Sayang, kalau aku tidak pulang, apa harus tinggal di bar? Shen Mengsi menatapku dengan wajah dingin, hampir menggigit, mengatakan kata-kata ini. Suami di rumah ini hanya memikirkan perceraian. Di kehidupan selanjutnya, Shen Mengsi menunjuk pakaian ungu di tanganku, lalu dengan kedua tangan di dada, menatapku. Malam ini masih mau bantu cuci baju. Baiklah, aku akan lihat kamu mencuci. Shen Mengsi ingin tahu bagaimana aku selanjutnya. Apakah benar-benar akan mengambil air untuk mencuci? Atau akan seperti dulu, merayu dengan tangisan. Reaksi suami di sini setelah reinkarnasi membuatnya sedikit terkesan. Wanita jalang, kamu masih berani bertanya. Tentu saja pergi ke bar. Dihajar oleh 5 orang berambut kuning. Pikiranku penuh tentang cinta terlarangmu. Tapi, ekspresi wanita anjing ini tampak aneh. Pipinya bahkan sedikit memerah. Jangan-jangan dia terbangun dan melarikan diri. Hahaha. Wanita anjing memang pantas. Hehe, kau benar tentang istri. Hanya ingin membantumu mencuci. Sudut bibirku bergetar memaksakan senyum. Menatap wajah dingin Shen Mengsi.
mendapatkan tangannya. Aku membawa baskom air dan mulai mencuci. Sudahlah, cuci saja. Ya sudah, cuci saja. Lebih baik dari wanita itu. Yang hukum aku menulis pengakuan suami. Dua orang itu kenapa? Kurang bahan sampai wanita itu kabur. Sayang sekali. Jangan-jangan dia belum selesai. Lari kembali untuk melampiaskan padaku. Wanita ini benar-benar beracun. Muge. Shen Mengsi gigit gigi marah. Dia hampir meledak. Mana ada suami seperti aku. Bahkan, mengharapkan istri CEO-nya dikelilingi oleh sekelompok preman. Shen Mengsi menarik napas dalam, menutup mata, menenangkan diri. Ini semua akibat sendiri. Untuk memperbaiki hubungan kita, aku tidak tahu kenapa dia marah. Hanya bisa menggosok pakaian ungu sambil tersenyum. Sayang, aku di sini. Cuci 2 kali lagi, bersih. Shen Mengsi mengangguk, menahan amarah yang hampir meledak. Cuci bersih dan jemur. Lalu tidur. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikanku. Langsung melepas sepatu hak tinggi, lepas stoking hitam, memperlihatkan kaki panjang putih bersinar. Duduk lelah di tempat tidur melamun. Menatap Shen Mengsi dingin sambil melihat ponsel. Dalam video yang dikirim pengawal, di layar, Xiao Xiaobi dan Shan Yingger terlihat sedang di dalam kamar, terjatuh bersama 10 orang berambut kuning. Layak. Dia segera membalas pesan dan menyimpan data berguna di kemudian hari. Setelah semua ini, Shen Mengsi menatap saya seolah tanpa saya malam ini. Nasib Xiao Xiaobi dan Shan Yingger adalah nasibnya. Shen Mengsi menatapku. Dalam hati teringat suara yang didengar sebelumnya. Pria ini bisa merawat pengemis selama puluhan tahun. Betapa dalamnya perasaannya, hingga dia begitu bertahan. Sayang sekali, cinta sempurna ini telah dia kuburkan sendiri. Seumur hidup, aku mungkin tidak akan mencintainya lagi. Memikirkan ini, Shen Mengsi merasakan kehilangan dan penyesalan yang tak terhingga, tak bisa menahan. Satu tetes air mata sedih jatuh dari sudut matanya. Aku tidak sepertinya yang lemah. Justru sambil mencuci, diam-diam mengamati kaki panjang Shen Mengsi. Kaki putih cantik proporsional seperti ini, sangat jarang, pasti di luar level biasa. Kenapa CEO wanita ini masih menangis? Aneh. Kaki putihnya sangat menarik, ingin sekali bermain-main. Kenapa wanita ini menangis sedih? Pasti 2 orang itu kurang memberi obat, membuat wanita ini merasakan sakit kehilangan. Memang pantas menikahi wanita? Sial. Tidak, yang pantas adalah aku yang benar. Wanita ini pasti mau aku tanggung. Sudah berakhir. Topi hijau ini sudah ditentukan. Kenapa aku seburuk ini? Tapi bukan tidak mungkin. Asal wanita ini kasih aku 5 miliar. Biar aku cari 50 wanita cantik. Jadi penanggung jawab juga tidak apa-apa. Suami sial yang malang. Penanggung jawab yang sial. Berani menuduh istrinya sendiri. Kalau bukan untuk meredakan hubungan. Takut satu kata pergi bikin dia berpikir. Dia sudah teriak suruh dia kembali ke toilet. Aku tidak tahan lagi. Suami yang mengeluh di depannya. Sungguh menyebalkan. Kakak segera jemur bajuku. Aku yang terjebak dalam mimpi. Tak sadar ada Shen Meng di depanku. Dengan tatapan lambat, yang bodoh dan jernih menatapnya. Sayang, aku segera pergi. Kaki panjang wanita itu sangat putih. Apa yang aku lihat ini? Satu set pakaian ungu ketat. Tak sangka wanita ini mengenakan ungu. Ternyata sangat menggoda. Shen Mengsi marah dan malu. Pria yang menyedihkan. Suami yang menyedihkan. Sudah mulai mengintip rahasianya. Jangan marah. Tidak boleh marah. Tidak perlu marah. Mencari alasan untuk menenangkan diri. Semua pria memang suka wanita. Suami berani mengintipnya. Ini menunjukkan aku masih menarik. Mengambil napas dalam-dalam. Menghembuskan napas. Shen Mengsi menekan kemarahan dengan napas dalam. Kemarahan yang membara. Di sisi lain, setelah saya menggerutu dalam hati, perlahan-lahan menuju balkon depan toilet. Menggunakan penjepit. Menggantung pakaian dalam ungu sembarangan. Di jemuran yang bisa naik turun. Mengenai pakaian dalam ungu ini. Pasti akan dipotong oleh Shen Mengsi, lalu dibuang ke tempat sampah. Dengan sifatnya yang dominan, dia tidak akan memakai pakaian dalam yang dicuci orang lain. Harusnya dicuci sendiri. Setelah semua ini selesai, saya menyebarkan selimut saya, baru mau tidur. Tiba-tiba terbangun. Oh tidak, apa hari ini belum selesai? Harus siapkan susu untuk Shen Mengsi. Tunggu Shen Mengsi selesai mandi. Susu berbusa. Aku juga harus bersihkan rambut di kamar mandi. Dan air di lantai. Setelah semua beres,
baru bisa tidur. Mengenai pakaian Shen Mengsi, semua dicuci sendiri olehnya. Pembantu tidak berhak menyentuh. Oh ya, aku juga tidak berhak pakai kamar mandi, hanya berhak bersih-bersih dan tidur. Di samping kamar, ada toilet kecil 20 meter persegi, untuk saya mandi dan buang air. Wanita jahat perintah suaminya, lebih dari pelayan. Kenapa tidak ajak saya mandi bareng? Aduh, si nenek tua, kenapa kerja ini begitu melelahkan? Wanita jahat sebagai istri Cheo, malah melakukan hal yang tidak layak. Pantas kehilangan kehormatan, pantas ditipu, pantas dikhianati. Di kamar, Shen Mengsi mendengarkan suaraku, marah, tangannya lagi mencet-mencet, sungguh ingin masuk ke toilet, menarikku keluar dan memukulku. Suami sialan ini setelah lahir kembali, kenapa bisa begitu penuh amarah? Sudahlah, tidak boleh marah padanya. Juga tidak boleh buat dia marah. Ini harus ditahan. Tidak bisa ditahan juga harus ditahan. Kalau tidak, suami sialan ini tiap hari teriak cerai. Siapapun tidak tahan. Shen Mengsi menarik napas dalam-dalam. Setelah menahan marah, suaminya dingin. Aku yang akan mengurus. Kamu istirahat saja. Shen Mengsi mulai sekarang menerima suami yang menyebalkan ini. Tidak lagi memanggil namanya. Saat itu aku langsung meletakkan api. Lari cepat ke toilet kecilku. Baiklah. Setelah kamu mandi, aku akan urus air di toilet. Aku menjawab dengan senang. Tapi hatiku terus mengeluh. Matahari terbit dari barat. Wanita anjing ini memanggilku suami. Untungnya dia mau menguras air sendiri. Tidak, wanita anjing tidak sebaik itu. Aku mengerti, wanita anjing pasti ingin sembunyi di bak mandi dan menangis. Membersihkan bekas di tubuh setelah basah. Memang pantas. Di kamar mandi, terbaring di bak mandi susu, Shen Mengsi. Seluruh tubuhnya marah, minta suami yang menyebalkan, penuh dengan fitnah, mencemarkan tubuhnya yang suci. Semakin dipikir semakin marah Shen Mengsi. Langsung mencabut kepala shower, dilemparkan ke cermin rias, lalu menghancurkan kotak kosmetik dan botol sabun. Juga hancur berkeping-keping, mencuci wajah di lantai. Hanya dengan cara ini, bisa menghilangkan kemarahan yang kutimbulkan. Setelah mandi, aku mencuci wajah, keluar dari kamar mandi, berniat menunggu Shen Mengsi di kamar. Mengenai pakaian yang diganti di toilet kecil, noda air di seluruh lantai. Aku malas membersihkan rambut di kamar mandi. Besok aku akan bercerai dari Shen Mengsi. Hal-hal ini tidak perlu dipikirkan. Lagi pula banyak pembantu di rumah. Tubuh ini lelah, perlu istirahat. Sayang, kamu sudah selesai. Tadi ada yang pecah. Aku akan bersihkan. Aku masuk ke kamar mandi dengan senyum, mengambil sapu dan menutup pintu. Sekali pura-pura, wanita itu jelas marah, tidak basah. Dihancurkan oleh selingkuhannya. Tidak ada yang mau bersihkan sampah ini. Aku mau tidur, besok bangun dan cerai. Shen Mengsi tidak menunggu aku tutup pintu, melihat dengan tatapan dingin. Suamiku malah tidur di tempat tidur. Aku kaku perlahan menoleh, dengan tatapan penuh keraguan ke Shen Mengsi. Sayang, ini benar. Jika ini nyata, takutnya saat ini sudah berbaring di tempat tidur, menangis terharu. Sudah 5 tahun menikah. Hari ini baru ada kesempatan tidur bersama CEO wanita yang galak, ibu mertua. Sayangnya hatiku sudah tak sama. Bukan lagi penggila seperti dulu. Malah dengan gan melangkah ke tempat tidur. Kalau tidak setuju, Shen Mengsi akan marah. Wanita brengsek. Di kehidupan sebelumnya tidak pernah tidur di ranjang ini. Sekarang setelah kehilangan kehormatan harus tidur bersamaku. Benar-benar tidak tahu malu. Wanita itu mengenakan gaun tidur sutra ungu. Sangat seksi, tubuhnya yang montok dan putih. Tidak takut aku akan tidur dengannya malam ini. Wanita brengsek sudah kehilangan kehormatan. Biarkan aku tidur di ranjangnya. Menunggu aku tidak tahan untuk tidur dengannya. Jadi alat gratis saja. Wanita jahat sekali. Wanita itu ingin cari pengganti, bilang saja, tinggal tambah uang saja. Suami yang malang, suami yang terjebak, suami yang mau dipermalukan. Shen Mengsi ingin sekali menendangku dari tempat tidur. Tidak marah, tidak perlu marah, juga tidak bisa marah. Demi menyelamatkan cintaku, demi memperbaiki hubungan suami istri, Shen Mengsi menahan sakit di dadanya. Berdiri di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati mulai menghibur diri. Memiliki suami yang seperti ini adalah hal biasa. Mengeluarkan kemarahan setelah bertahun-tahun itu baik.
Sebagai CEO yang tegas, dia harus mengerti dan perlu mengerti. Tidak bisa lagi bertengkar dengan suami yang mengeluh. Hanya dengan cara ini bisa mengurangi kemarahanku. Perlahan memperbaiki hubungan kami. Perlahan membalas cinta pada pria yang paling dicintainya. Shen Mengxi menahan amarah di dadanya. Perlahan berbaring di sampingku. Melihatku dengan dingin. Dengan gigi terkatup, dia berkata, suamiku, kita adalah pasangan sah. Tidur bersama itu wajib. Pagi hari saat matahari menyinari kamar, aku juga terbangun dari kantuk. Sudah hari kedua, hari bahagia akan dimulai dari sini. Tidak, Shen Mengxi si CEO galak belum bangun dan mengajukan perceraian. Setelah perceraian, baru hari bahagia dimulai. Hari-hari ini masih penuh kesulitan. Shen Mengxi adalah ratu jahat. Keluarga Shen adalah neraka bagi ratu jahat. Kaki panjang Shen Mengxi cukup menarik. Dalam jubah sutra ungu muda, terlihat sangat mencolok. Tapi jujur saja, kaki panjang ini aneh juga. Bisa bikin Shen Mengxi setinggi 178 cm. Memang cantik. Kaki panjang dengan proporsi sempurna, ditambah kulit halus. Dengan gaun tidur ungu muda, memang tidak salah. Tidak tahu wanita itu merawat diri bagaimana. Sangat putih dan mencolok. Apa mungkin karena mandi susu setiap hari? Wanita itu lagi-lagi menendang selimut. Haruskah aku menggantikan wanita itu dengan selimut AC? Sudahlah, lebih baik menutupi saja, agar wanita itu tidak marah saat bangun. Hari ini kami akan bercerai. Baik-baik saja saat berpisah. Wanita yang berbaring memang cantik. Tubuhnya yang sederhana membuatku terpesona. Tapi meski cantik, dia tidak membiarkanku bermain atau menyentuh. Pantas saja dia dikhianati. Aku perlahan mengambil selimut, menutupi paha halus Shen Mengxi. Tidak menemukan Shen Mengxi. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit. Suami di halaman semakin berani. Masih berani intip pahanya. Setelah intip sudah cukup. Bahkan berani mengomel istrinya. Mati dengan cara buruk. Pria yang penuh dendam. Suami yang menyedihkan. Benar-benar sangat baik. Shen Mengxi hampir meremas selimut. Sampai hancur. Ingin sekali membuka mata dan menendangku. Pagi-pagi sudah bikin dia marah. Tidak boleh marah. Tidak boleh buka mata, tidak boleh tendang. Sekarang hanya bisa merenung. CEO wanita yang berkuasa, hanya karena beberapa kalimat ini, memukul suami yang malang. Tidak pantas. Lagi pula dia juga menutupi dirinya. Niatnya patut dipuji. Akhirnya Shen Mengxi menahan marah. Berpura-pura tidur agar tidak melihat. Sebenarnya, Shen Mengxi terbangun saat aku bangun. Aku mengoceh semalaman, membuat tidurnya terganggu. Pertama kali telat bangun. Tunggu, suami malang itu kenapa diam saja? Apa dia mau melanjutkan sesuatu? Harus setuju atau menolak ya? Setuju takut suami berpikir aneh. Menolak takut suami pergi. Pilihan yang bikin bingung. Shen Mengxi membuka sedikit matanya, melihat dengan hati-hati. Ingin tahu apa yang aku lakukan. Tapi suami diam saja. Suami, ini kenapa? Jangan bilang dia mulai mengoceh lagi. Oh ya, wanita itu semalam. Sepertinya sangat marah. Bahkan berteriak padaku untuk tidur. Apa karena aku tidak tidur? Dia menganggapku alat keyboard. Wanita itu bergetar terus saat tidur. Apa dia mimpi buruk? Layak. Hari ini belum buat sarapan untuk wanita itu. Tidak tahu apakah dia akan mengejakku. Wanita itu tidak makan sekali tidak mati. Mati juga layak. Di kehidupan sebelumnya sudah buat sarapan bertahun-tahun. Tidak pernah lihat wanita itu menghargai. Shen Mengxi susah payah menahan marah. Sekarang mendengar suara hati suami yang mengeluh. Sekali lagi marah sampai hati terbakar. Marahnya sudah tidak tertahankan. Ingin bangkit dan memukul kepala sendiri. Suami di rumah pikirannya apa saja. Kenapa terus-menerus mencemarkan, menfitnah tubuhnya yang suci? Hal yang terbalik. Sampai sekarang belum tahu siapa pria itu. Kalau tidak, sudah atur orang untuk membalas. Memikirkan ini, Shen Mengxi sekali lagi marah tubuhnya bergetar. Suami di rumah semalam lebih buruk dari anjing. Dengan baik hati mengizinkannya tidur bersama. Tapi dia berbaring di samping tidak tidur. Terus mengomel tentang hal-hal sepele. Sampai lewat jam 1 pagi, akhirnya dia tidak tahan lagi. Dengan marah berteriak, tutup mata dan tidur. Suami di rumah baru bisa tenang dan tidur. Mengenai suami di rumah, dia curiga ada yang menghembuskan napas ke wajahnya. Itu pasti sengaja dilakukan. Hanya suami di rumah yang mengigau memarahinya. Perempuan anjing, marah. Dia diam-diam menghembuskan napas ke wajahnya 2 kali. Adikku,
aku di kantormu. Kenapa hari ini tidak melihatmu? Tiba-tiba di meja samping tempat tidur, telepon rumah tiba-tiba berbunyi. Shen Meng berbaring berpura-pura tidur. Saya tidak berpura-pura lagi. Dia langsung duduk dan melirikku dingin. Lalu mengambil ponsel. Aku masih di rumah. Hari ini ada urusan, bangun terlambat. Jam 9 aku akan tiba di kantor. Saat Shen Mengsi menerima telepon, aku diam-diam berpura-pura mati. Tadi setelah Shen Mengsi bangun, tatapannya benar-benar dingin. Wanita anjing, hanya melihat paha putihnya yang seksi. Apa perlu menatapku seperti itu? Aku juga tidak mau melihat. Perempuan anjing memanggil kakak 7. Mungkin itu 7 orang bodoh. Kakak yang gila memanjakan adik, yang ketujuh. Kakak-kakak ini berakhir sangat tragis. Semua dirusak oleh selingkuhannya. Semuanya mati tidak wajar dalam beberapa tahun. Orang tua perempuan anjing juga sama. Oh, aku ingat. Kakak 7 sepertinya bintang besar. Dan juga bos perusahaan hiburan terbesar. Akhirnya dikirim oleh selingkuhannya dan Shen Yinger. Menjadi pelacur di bar transgender. Hanya setahun setengah kemudian, dia membusuk. Meninggal karena penyakit cinta. Wanita anjing memang bencana. Bersamanya tak ada yang berakhir baik. Tak heran di kehidupan sebelumnya. Harus mengurus 7 paman bodoh dan mertuanya. Bersama ibu mertuanya untuk pemakaman. Shen Mengsi sangat ketakutan. Matanya hanya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Seandainya aku tidak ada, dia pasti sudah hancur. 7 kakak dan orang tuanya adalah yang paling menyayanginya dan mendukungnya di dunia ini. Sekarang ada yang memberitahunya, masa depan akan karena dirinya, menyebabkan selingkuhan bersatu dengan Shen Yinger. Merugikan 7 kakak dan orang tuanya, dan semuanya akan mati dalam beberapa tahun. Tidak boleh, ini pasti tidak boleh terjadi. Dia harus mencari tahu siapa selingkuhannya. Lalu biarkan selingkuhan dan Shen Yinger bersama. Hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Shen Mengsi cepat tenang. Untuk tahu siapa selingkuhannya, dia harus membawa orang yang penuh dendam ini. Sayang, bangun dan ikut aku ke kantor. Shen Mengsi tidak peduli aku terdiam. Dia menatap dingin, lalu masuk ke kamar mandi. Baiklah, sayang. Aku hanya bisa setuju lemah. Meskipun Shen Mengsi, dengan kaki panjangnya, tak ada minat melihat. Wanita itu benar-benar jahat. Apa gunanya aku ikut kerja, hanya untuk duduk di bawah, di ruang resepsionis. Kenapa wanita itu tidak minta cerai? Jangan-jangan semalam mereka anggap aku beban. Wanita itu pasti akan menderita. Atau aku akan siapkan surat cerai. Tunjukkan ke si anjing. Setelah dia setuju cerai, langsung kabur. Dengan 50 juta, aku mau 5 wanita cantik jaga aku. Masak untukku, suapin buah, pijat aku, dan menari untukku. Di toilet, Shen Mengsi, lagi-lagi, marah dan menghancurkan cermin, yang besar dan cantik. Suamiku benar-benar bukan manusia, dia seperti anjing jantan yang birahi. Suami, pilih satu dari 2 jalan, entah sobek surat cerai ini, lalu buang ke tempat sampah, atau jangan tunjukkan surat cerai ini di depan saya. Shen Mengsi mengulurkan tangan, dengan kuku yang sudah dirias, perlahan menusuk surat cerai di depan, dan menatap saya dengan tajam. Hehe. Suami yang menyedihkan ini benar-benar berpikir positif, mengambil 50 juta. Ambil 5.000 juta, ingin cari 5 orang murah untuk bantu tua, juga mau malam-malam kencing bareng. Suami yang menyedihkan ini tidak berpikir, dengan tubuh kurusnya, bisa tahan 5 orang murahan. Itu masalah. Nanti kalau tidak bisa bangun, tidak takut ditendang oleh yang murah. Sayang, aku ingin pilih jalan ketiga. Bisa tunda perceraian, tapi harus tambah uang. Surat perceraian yang kusut dan robek, langsung kutaruh kembali. Menatap Shen Mengsi, dengan tatapan bodoh dan cerah. Mengatakan jalan ketiga, tatapan dingin CEO wanita, memang menakutkan. Seperti T-Rex di depan, menghembuskan napas ke arahku. Tapi aku tidak takut, aku bukan penggila, tidak cinta Shen Mengsi. Tidak cerai juga bisa, harus tambah uang, wanita jahat. Tidak cerai ya tidak cerai, kenapa menatapku begitu? Sayang sekali, surat perceraian itu aku salin lama sekali. Jika perempuan itu tidak tambah uang, aku akan cetak 1000 surat perceraian. Setiap hari aku akan tunjukkan bikin memuak. Suami yang menyebalkan, bahkan ingin mengganggu dia dengan cara aneh. Hehe, setelah dia hidup kembali, suami itu sangat marah. Dia juga suka main kapal perang.
Baiklah, tambah uang ya, ini aku setuju. Suami itu ingin bercerai. Itu tidak mungkin, seumur hidup tidak akan bercerai, dan tidak akan bercerai dengan suami itu selamanya. Shen Mengsi menekan dada yang bergetar, menahan kemarahan di dalam hati. Dengan polosnya, dia transfer 2,5 juta, agar tidak jadi korban pengkhianat, agar 7 kakak tidak mati sia-sia. Harus menanggung kemarahan suami ini. Tak ingin menanggung, tapi harus tahan. Setelah transfer, Shen Mengsi melihat dengan tatapan tajam. Dengan dingin dia mengucapkan beberapa kata. Biarkan kamu pilih jalan ketiga. Saat aku ingin minta puluhan ribu. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Pembayaran 2,5 juta diterima. Terima kasih banyak sayang. Jadi kita tidak jadi cerai. Aku terlihat sangat bersemangat. Tapi dalam hati meremehkan CEO wanita ini. 50 juta, baru 250 ribu yang diberikan. Tapi dengan 250 ribu bisa banyak hal. Misalnya, malam ini bisa keluar. Ajak 2 model ke klub semalam. Santai dulu. Ini terasa aneh. Wanita itu biasanya pelit. Setiap bulan hanya kasih 250 untuk biaya hidup. Sekarang kasih 2,5 juta. Ini kan seperti menyeratkan aku 250. Beberapa hari, akhirnya aku mengerti masalah dari kehidupan sebelumnya. Wanita anjing ini memang tidak layak hidup. Pantas saja disakiti selingkuhannya. Pantas tidak ada yang mencintainya. Tidak, dulu pernah mencintainya. Shen Mengsi mendengar aku mengeluh. Sampai sudut matanya bergetar. Sialan ini, suami baik-baik saja. Minta 250 ribu biaya hidup tiap bulan. Malah disalahkan dia. Bagaimana bisa ada suami sialan seperti ini? Uangnya masih dimaki, masih menganggap dia pelit. Sangat membuat marah. Sampai hati ini sakit. Shen Mengsi menahan amarahnya. Diam, tutup mulutmu. Setiap minggu aku transfer 250 juta. Sekarang ikut aku ke kantor. Shen Mengsi marah menarik uang. Naik dan mulai berpakaian. Langkah terakhir untuk kerja hari ini. Pakai stocking hitam dan heels. Di bawah gedung grup Mengsi. Shen Mengsi berjalan di depan. Aku penasaran mengikutinya, menyelidiki selera wanita itu. Perusahaan bernilai triliunan, menggunakan namanya sebagai nama perusahaan. Benar-benar tidak tahu malu. Tak disangka, penampilan wanita itu cukup menarik. Stocking hitam dan sepatu hak, rok ketat dan jas wanita ungu gelap. Memang tubuhnya luar biasa. Tak heran dia memikat di kehidupan sebelumnya. Rela jadi pengikut seumur hidup. Wanita seperti ini memang menggoda. Tubuh wanita muda. Semua pria pasti menginginkannya. Kenapa pria itu lebih suka Shen Yingger yang datar, dengan tubuh kecil? Sangat aneh. Aku teringat, sebenarnya pengkhianat tidak pernah suka wanita ini. Hanya memanfaatkan wanita ini. Sejak hari pertama mengenalnya, pengkhianat penuh perhitungan. Wanita ini masih mengaku CEO paling hebat di kota. Bahkan pengkhianat tidak bisa melihat rencananya saat pertama bertemu. Memang pantas disakiti. Shen Mengsi yang di depan ingin menoleh. Langsung tendang mati. Suami sialan ini seperti anjing. Bahkan nama perusahaan harus melibatkan dia. Juga memanfaatkan kesempatan untuk mengomel. Tapi, Shen Mengsi tetap memberi diri sedikit penghiburan. Suami sialan ini tiba-tiba memuji tubuhnya. JJJ, wanita menggoda yang luar biasa. Meski namanya agak kekanak-kanakan. Tapi setidaknya, menunggangi adalah pujian tertinggi. Mengenai selingkuhan, Shen Mengsi masih tidak tahu siapa selingkuhannya. Tapi suami di rumah mengingatkannya. Selingkuhan ini sejak awal mendekatinya, penuh dengan rencana. Shen Mengsi mengernyit. Dalam pikirannya semua, pria yang mendekatinya terbayang. Namun tak ada satupun pria yang memenuhi syarat itu. Ini membuat tatapan Shen Mengsi dingin. Dalam keadaan tahu siapa selingkuhan, hanya bisa mencari jarum di lautan. Masuk ke perusahaan, Shen Mengsi melirik dingin. Suaminya yang mengikutinya. Aku ke resepsionis kantor lantai atas. Untuk membuatkan kartu akses tertinggi. Lalu biarkan sekretaris yang mengantarkannya. Apa wanita itu salah minum obat hari ini? Sampai-sampai mengizinkanku masuk kantornya. Jangan-jangan dia tidak mau cerai setelah kehilangan. Apa ini semua hanya untuk memperlihatkanku? Wanita itu tidak akan beruntung. Tidak boleh dipegang, tidak boleh dimainkan. Sepanjang hari hanya menatapku. Siapa yang mau jadi pasanganmu seumur hidup? Dapat 50 juta, aku akan cerai. Ayo, adik, kamu datang. Kenapa bawa suami payah ke kantor? Shen,
Bao melihatku yang mengikuti adik Shen Mengsi. Dia terkejut dan melotot. Suami lemah yang paling dibenci adik. Kenapa dia mengikuti adik? Diam, Kak Tujuh, selap. Shen Mengsi menatap tajam ke arah Bao. Marah, dia langsung merusak laptop. Stilusnya patah. Suami di lift terus mengeluh. Hampir membuatnya gila. Dia menendang pintu lift beberapa kali. Sekarang, Kak Tujuh langsung bilang suami lemah. Ini jelas membuatnya terus mengeluh. Suami lemah sekarang, penuh amarah terhadap dia dan keluarga Shen. Dia sama sekali tidak peduli dengan nyawa 9 anggota keluarga Shen. Demi keluarga Shen, demi dirinya sendiri, demi perusahaan, dia hanya bisa menahan diri. Suami payah selalu menyebutnya wanita anjing. Yo, ini bukan wanita anjing, 7 penggemar bodoh. Kakak, yang ketujuh, bintang hiburan Shen Baotian. Pria secantik ini dan berpakaian mencolok. Sulit, tidak heran dia dikirim ke tempat pelacur. Yang pertama mati karena menjual bunga. Untuk wanita bodoh yang tak beruntung, lihatlah si ketujuh yang mencolok ini. Sama bodohnya dengan kamu. Begitu datang langsung bilang aku pengecut. Tak heran dia mati dengan menyedihkan. Benar-benar satu keluarga yang sama. Setelah aku mengikuti Shen Mengsi ke kantor, sepenuhnya mengabaikan Shen Baotian, langsung duduk santai di sofa kulit asli Shen Mengsi yang mahal. Saat itu membuka laptop, Shen Mengsi yang siap bekerja, menutup dahi dengan marah, menahan amarah yang membara, seperti yang dia duga. Suami yang menyebalkan, mulai mengomel lagi. Kali ini bersama 7G, begitu memikirkan itu, Shen Mengsi semakin marah. Suami itu mengomentari dia, tubuhnya sih tidak masalah. Yang jadi masalah, sambil mengomel, dia malah mengutuknya. Ini sangat menjengkelkan, ingin sekali menusuknya. Dengan ratusan tusukan, di lift, membunuh dan menghilangkan jejak, Shen Mengsi menarik napas dalam, berusaha menahan amarah, menghibur diri dengan hipnosis lagi. Tidak boleh marah, jangan marah. Ini adalah karma dari kehidupan sebelumnya, membuat suami menyebalkan datang menagih. Demi nyawa orang tua dan 7 kakak, dia harus menanggung omelan suami yang menyebalkan seharian. Makian, saat suasana kantor jadi canggung, di luar kantor, Sekretaris Xia mengetuk pintu dengan lembut. Kartu akses tuanmu sudah siap. Shen Mengsi membuang pena yang patah. Mengeluarkan 2 kata. Sekretaris Xia sangat peka. Melihatku terkulai di sofa. Segera tersenyum dan menyerahkan. Melihat mataku yang jernih dan bodoh. Sekretaris Xia bercanda sedikit. Membungkuk sedikit. Menunjukkan bentuk tubuhnya yang penuh dan montok. Dengan suara lembut dan manis. Selamat pagi tuanmu. Ini kartu akses dari CEO untuk Anda. Mulai sekarang, dengan kartu ini, Anda bisa bebas akses di semua lantai. Sekretaris Xia sangat cantik. Wajah dan tubuhnya 99 poin. Hanya kalah dari CEO galak Shen Mengsi. Jika Shen Mengsi adalah kecantikan sempurna 100 poin, maka Sekretaris Xia adalah 99 poin. Sekretaris cantik yang sangat menawan. Pose memegang kartu aksesnya sangat menggoda. Bahkan lebih besar dari wanita anjing. Tidak tahu bagaimana bisa begitu. Dan suaranya yang menggoda, dengan aroma parfum melati yang wangi. Sungguh aku jatuh cinta. Aku melihat Sekretaris Xia membungkuk menyerahkan kartu. Pose. Seketika aku ingat tubuh Sekretaris Xia, dan aroma parfum melati yang menyebar. Terima kasih, Sekretaris Xia. Kamu baik sekali. Aku dengan bersemangat menerima kartu, sambil menatap penuh pada dada Sekretaris Xia. Wah, Sekretaris Xia sangat cantik dan sempurna. Jika bisa menikahi wanita seperti ini, aku rela mati. Jika bisa menikahi wanita seperti itu, aku rela mati. Ngomong-ngomong, Sekretaris Xia sepertinya tidak lama kemudian meninggal. Aku harus ingat bagaimana Sekretaris Xia mati. Apakah karena wanita itu? Oh, aku ingat. Sekretaris Xia benar-benar mati karena wanita itu. Sepertinya Sekretaris Xia terlalu setia. Setelah wanita itu mati, ingin menyelidiki penyebab kematian Shen Mengsi. Tapi ketahuan selingkuhannya dan dijual ke kanibal. Katanya, ada alasan lain, Sekretaris Xia terlalu cantik. Tubuhnya terlalu montok dan berisi. Shen Yingger merasa seperti wanita itu. Semuanya bukan orang baik. Sengaja membiarkan suaminya menghabisinya. Anjing betina memang bukan orang baik. Mati ya mati saja. Kenapa harus merusak sekretaris cantik ini? Kakak mau apa? Oh ya, anjing betina. Biasanya tidak percaya sekretaris ini. Hanya membiarkan urus hal sepele di perusahaan.
Entah karena cemburu dengan payudaranya, atau anjing betina terlalu bodoh dan sombong, hanya percaya suaminya. Shen Mengsi memandangku seperti anjing jantan. Karena sekretaris cantik, dia terus mencemarkan namaku. Sekali lagi marah, dia patahkan stik kedua. Apa itu cemburu pada yang punya payudara besar? Dia sendiri juga tidak kurang. Setidaknya punya tubuh yang diidamkan semua orang. Tubuh yang ramah dan menarik. Terpikirkan aku. Shen Mengsi tanpa sadar melirik sekretaris wanita. Memang tidak sebanding. Tubuhnya terlihat lebih menggoda. Marah, marah. Ini benar-benar membuat marah. Suami pemilik rumah lagi menusuk hatinya. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Kenapa harus mendengar keluhan suami orang lain? Plak, saat Shen Mengsi mematahkan stylus kedua dengan satu tangan. Suara besar yang dihasilkan membuat beberapa orang di sana terkejut. Ada apa dengan CEO wanita ini? Kenapa harus memaksa mematahkan stylus itu? Ada 7 saudara harta dengan wajah ketakutan melihat kristal di dahi adiknya. Sekretaris wanita tadi memberikan kartu akses pada suami adiknya yang lemah dan keretakan di gedung kertas, menunjukkan hubungan pasangan itu jauh melampaui imajinasinya. Shen Bao dengan cemas, hati-hati melihat Shen Mengsi yang marah. Adiknya sudah hampir waktu pulang, ada urusan dan pergi lebih awal. Shen Mengsi melirik dengan dingin, ingin melarikan diri. Kige, Shen Bao, dengan suara dingin berkata, Kige, suamiku susah payah datang. Kenapa tidak makan bersama sebelum pulang? Adikku tidak perlu repot-repot. Aku segera pergi. Shen Bao penuh keringat dingin. Diam-diam melangkah ke pintu kantor. Ingin melarikan diri. Saat itu, terdengar suara Shen Meng. Kata-kata Shen Meng semakin dingin. Ya, Kak Tujuh. Jadi tidak perlu datang lagi. Sial, adik CEO yang galak marah. Shen Bao, dia ketakutan menarik kembali kakinya. Cepat bersembunyi di sudut kantor. Gemetar, berusaha jadi orang tak terlihat. Takut adik akan mengucapkan sesuatu yang menakutkan. Shen Meng melihat Shen Bao yang patuh. Dia pun tidak lagi memperhatikan. Melihat aku dan sekretaris yang masih terkejut, Xia Qingcheng berdua tiba-tiba terpikir sebuah ide. Waktu makan siang hampir tiba. 4 orang duduk bersama untuk makan. Dengan begitu bisa membuat suami di hati mengungkapkan rahasia yang lebih besar. Shen Mengsi menarik napas dalam hati marah. Melihatku dengan dingin lalu menatap Xia Qingcheng. Sekretaris Xia, minta bagian catering siapkan makan siang hari ini. Siapkan 1 set untuk 4 orang. Makanan barat dengan standar penerimaan tertinggi. Siang ini kamu ikut menjamu. Menyambut suamiku dan kakak 7. Perintah Shen Mengsi membuat Xia Qingcheng sangat penasaran. CEO wanita yang galak ini, mengapa menyambut suami lemah ini, dan membiarkannya ikut? Apa yang terjadi antara pasangan ini, hingga CEO wanita harus menurunkan harga diri untuk memperhatikan suami lemah? Dan saat aku melihatnya, dengan tatapan polos dan bodoh, pasangan mata yang cerah dan bodoh, Xia Qingcheng merasa sangat menarik, seperti pria muda yang belum pernah terjun ke masyarakat. Ini sangat berbeda dari suami yang lemah sebelumnya. CEO, saya segera perintahkan bagian catering. Xia Qingcheng bergetar di dadanya yang penuh. Melenggok keluar dari kantor. Saat menutup pintu, Xia Qingcheng sengaja menatapku dengan lembut. Tersenyum manis padaku. Sekretaris cantik itu tersenyum padaku. Sungguh lembut, cantik, dan wangi. Membuatku merasakan cinta seketika. Aku ingin menghirup aroma melati di udara. NC, HNHNHTITHCH Xia Qingcheng RI. Tiari. YCPHCNTHNC WRI TI Kanenegram. Kanenegram C, CHTIC 50 triu. TIS Lai HNVI Nenegrami PHN Nyai. RIC Nenegram Xia Qingcheng Besa. Nenegrami PHNS Nenegram CHTK Nenegram Lien Chuan NTI. MTBNNH. NHNT NHCHC yang Nenegram DNH. Nenegrami N Nenegram HTTHK Nenegram K. LI. MTLNNABGYC THBA. Pria ini benar-benar membuatku marah. Sekarang keberanian suami semakin besar. Tidak hanya ingin menggali di bawah hidungnya, tapi juga ingin pergi jauh dengan Xia Qingcheng. Bukankah ini sama dengan mengatakan ingin berselingkuh di depannya? Sungguh sangat baik. Dia mentransfer 1 juta setiap bulan. Suami yang bodoh ini malah ingin bercerai, pergi hidup dengan wanita lain. Shen Mengsi mendengus dingin, melihatku dengan tatapan dingin, lalu menuju ke sudut.
Manusia transparan yang menggigil, mengucapkan kata tanpa perasaan. Kakak, aku tidak mood. Berdiri di sana nyanyi dan menari. Suami di rumah tidak bisa dipukul, tidak bisa dimarahi, hanya bisa lewat cara kakak, melepaskan amarah yang hampir meledak. Siapa suruh kakak tadi tidak tahu diri? Begitu lihat suami di rumah, langsung bilang kata pengecut. Di sisi lain, si Shen Tian yang bersembunyi terkejut. Apa hari ini keluar tanpa lihat kalender? Kenapa bisa sial begini? Sampai bertemu masalah pasangan ini. Adik marah pada suami pengecut, langsung melampiaskan kemarahan. Kenapa dia dijadikan tempat pelampiasan? Meski dia sangat memanjakan adik Cheo itu, tapi di kantor ini berperilaku konyol. Bukankah itu seperti badut? Shen Baopian ingin mencoba menyelamatkan, dengan berani menghadapi tatapan adik, menarik perhatian, baru mau bicara, langsung ditatap dingin oleh Shen Mengsi. Mengulurkan jari rampingnya dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Seluruh tubuh Shen Dao tiba-tiba kaget, tak berani membantah lagi. Shen Mengsi langsung melompat. Di kantor, menarik tali dan bernyanyi. Adegan seperti ini di Shen Dao membuatku mencibir, bintang besar. Hanya bisa jadi, kakak yang gila sayang adik. Sayang, aku capek. Aku mau berbaring sebentar. Aku benar-benar tidak bisa menghargai bintang yang panjang dan melompat ini. Hanya bisa cari alasan untuk menghindar. Suami, Shen Mengsi, memijat pelipisku, dengan senang hati memenuhi permintaanku. Soal aku tidur di tempat tidurnya, atau melihat kosmetik pribadinya, tidak masalah. Tadi dia sudah sangat marah. Kalau tidak lewat kakak untuk meluapkan amarah, bisa-bisa dia hancurkan seluruh kantor. Namun belum sempat Shen Mengsi bernapas lega, di telinga terdengar keluhanku. Perempuan sialan ini benar-benar tidak ada habisnya, memaksaku tidur di toilet setiap hari. Sementara dia bekerja, bisa punya ruang istirahat yang besar dan mewah. Benar. Lagi pula perempuan anjing sekarang. Kenapa tidak saya cari sekretaris cantik untuk bicara di ruang istirahat ini? Bicara saja. Memikirkan tubuh sekretaris cantik, membuat orang bersemangat. Andai bisa menikahinya. Setiap hari berpelukan manis. Shen Mengsi mendengar keluhanku. Wajahnya kembali dingin. Sebelumnya mengeluh suami, bilang setelah cerai, mau ke desa, cari 5 perempuan murah untuk bantu tua. Kenapa sekarang lihat Xia Qingcheng, langsung mau nikahi dia? Mau peluk manis setiap hari. Pria memang seperti anjing, ada datang ada pergi. Siapa yang kasih dia muka dan nyali? Mimpi tinggi ya? Kalau bukan karena sekarang tak bisa, marah juga tak bisa. Dia sudah ambil laptop, mau lempar ke kepala suami. Shen Mengsi menghela napas. Ini yang tak boleh marah. Marah bisa bikin sakit. Tapi suami di halaman itu benar-benar keterlaluan. Bilang dia buta, masih mau bercinta di depan mata. Manis-manis memeluk Xia Qingcheng. Menghancurkan dia. Wanita bosi ini. Mengusir istri sah. Lalu mengambil Qingcheng sebagai istri muda. Ini kan merendahkan istri. Sungguh tidak adil. Sangat marah. Shen Mengsi baru saja menahan amarah. Kini meledak seperti gunung berapi. Jika laptop tidak bisa dilempar ke kepala suami, pukul ke tanah saja bisa kan? Shen Mengsi mengambil laptop kerjanya dan menghantamkannya ke tanah. Lalu semua barang di meja juga dihancurkan. Untuk pertama kalinya Shen Mengsi ingin menangis, berteriak dan meluapkan emosinya. Seumur hidupku, apakah aku datang untuk membayar utang kehidupan sebelumnya? Ya Tuhan, kenapa kau menyiksaku seperti ini? Kenapa harus mendengar suami di halaman mengeluh dan berbicara? Apakah kakak juga ingin melihatnya? Cerita Shen Mengsi. Berdiri di sana, seperti anak penasaran yang mengamati. Kemarahan kembali meledak. Kenapa kakak tidak melompat lagi? Kalau begitu, pulanglah. Jangan pernah kembali lagi. Sementara itu, masuk ke ruang istirahat, aku terkejut, sambil menikmati kosmetik istri Cheo, sambil mengutuk dalam hati. Istri Cheo itu bukan manusia. Sementara suara gaduh dari luar. Aku menikmati seluruh ruang istirahat, lalu terbaring di tempat tidur, menghirup aroma melatiang, ditinggalkan Shen Mengsi, berputar-putar di sana. Dan aku benar-benar melihat sebuah pakaian dalam biru di sudut. Tunggu. Sekali, wanita itu kembali membahas masalah tentang kekasih yang kehilangan sesuatu penting dan bertengkar dengannya. Dia bahkan bilang dia yang membuangnya. Aku ingat, ini kan Shaninger. Ini kan Shaninger. Pakaian dalam biru yang hilang. Hehehe,
Wanita anjing itu pasti tidak menyangka sesuatu penting menurut selingkuhannya. Ternyata adalah pakaian dalam biru Shen Yingger. Mereka berdua mesra di ruang istirahat. Setelah berhubungan intim, dia lupa pakaian dalamnya. Wanita anjing itu benar-benar bodoh. Selalu suka membual. Bilang punya OCD, tidak mau pria menyentuh tempat tidurnya. Tapi selingkuhannya dan Shen Yingger sudah berkali-kali mesra di tempat tidur ini, tanpa dia tahu. Shen Mengsi mendengarkan pikiranku yang terus berbisik, menangis terseduh-seduh di kursi. Amarah yang dulu membara, kini lenyap tanpa jejak, hanya tersisa penyesalan dan rasa bersalah. Selingkuhan, selingkuhan. Selingkuhan yang dimaksud, ternyata kakak baiknya yang dianggapnya bodoh. Selingkuhan yang dipikirkannya semalaman, seharusnya sudah bisa ditebak adalah si bodoh. Karena yang bisa mendekatinya dan mengatur rencananya hanya sedikit. Selain orang tua dan 7 kakak, Shen Ying, hanya tinggal si bodoh. Kakak sepupu yang juga sangat menyayanginya. Shen Mengsi mengejek dirinya sendiri. Hubungannya dengan beban itu, apakah benar sesederhana yang dia pikirkan? Hanya untuk menikmati kasih sayang dari beban. Seperti kasih sayang seorang kakak. Selain karena sangat sayang adik, Shen Ying memiliki seorang pria untuk dicintai. Begitu juga beban sangat mencintai adiknya. Dia seorang CEO yang berkuasa. Bahkan tidak sebanding dengan orang sakit. Hanya takut ada rasa tidak puas terhadap beban. Dalam keadaan pikiran yang terdistorsi seperti ini, tak heran jika dia tanpa sadar menentang adik perempuan Shen Yingger mendekati pemalas. Tak heran jika dia bertindak bodoh, bersaing dengan Shen Yingger untuk mendapatkan perhatian pemalas. Jika tidak mendengar suara suami yang mengeluh. Tadi malam, dia diracuni oleh sahabatnya Lan Ruyu dan adik perempuan Shen Yingger. Setelah itu, takut benar seperti yang dikatakan suami yang mengeluh. Berlari pulang memaksa suami untuk bercerai, lalu sepenuh hati bodoh. Menghadiahkan perusahaan triliunan kepada pemalas. Menghadiahkan nyawa seluruh keluarga. Mengorbankan jiwaku, hanya untuk menarik perhatian suami. Mengalahkan posisi Shen Yingger di hati suami. Shen Mengsi masih bingung. Dulu suami mendekatinya memang kebetulan. Tapi setelah itu dia sudah menyelidiki banyak kali. Tidak menemukan apa-apa. Kenapa bisa begitu? Kenapa kamu menangis? Adikku, apa suami payah itu membuatmu marah? Lihat bagaimana aku akan menghukumnya. Tubuhnya yang kaku, kepingan dewa yang panjang dan melompat. Melihat Shen Mengsi duduk di sana, air mata mengalir deras. Adik menangis karena suami. Langsung masuk ke ruang istirahat, menarikku dari tempat tidur, sampai di depan Shen Mengsi. Suami payah, lihat apa yang kau buat. Membuat adikku sangat sedih. Jika hari ini adikku tidak tertawa, aku tidak akan berhenti. Setelah Shen Baopian berkata, dia cepat mengeluarkan kartu bank. Diam-diam bilang suami, cepat simpan. Di dalam ada 20 juta. Bagaimana pria bisa tanpa uang? Wanita butuh hadiah untuk senang. Malam ini beli beberapa hadiah. Ingat jangan kasih ke adik. Kalau tidak, kamu hanya punya 250 ribu. Setelah semua ini, Shen Bao berpura-pura marah. Aku melihat kartu di tanganku. Dan istri CEO galak yang menangis. Benar-benar bingung, astaga. Shen Mengsi ini lagi ngapain? Kenapa setelah merusak barang langsung menangis? Juga bikin bingung. Kakak ipar yang suka memanjakan adik datang minta maaf. Tertawa. Aku lihat Shen Mengsi dan memperkirakan. Dengan hati-hati aku bertanya, kenapa kamu nangis, sayang? Ada yang tidak nyaman. Masih yang itu, ya. Bikin aku kaget. Aku kira kakak 7 mau mukul aku. Salah. Aku nggak khawatir. 7 kakak dari keluarga Shen yang suka manjain adik. Meski suka manjain, tapi tidak pernah mukul, hanya mengancam aku, si suami. Setiap kali diam-diam kasih uang. Apa mungkin, di kehidupan sebelumnya 7 kakak ini, mengurus pemakaman, ada alasan ini juga. Sepertinya masuk akal. Wanita sialan itu benar-benar boros. Laptop terbaru, ponsel, kosmetik, bingkai foto semua dihancurkan. Begitu kaya malah dihancurkan daripada diberikan padaku. Sakit hati. Si bungsu yang genit memang memanjakan adik. Wanita sialan menangis. Urusanku apa? Pasti wanita sialan itu lagi. Ingat kejadian semalam dengan 5 anak rambut kuning. Wanita sialan ini bisa menyalahkanku. Aku kembali mengingat ingatan di kepalaku. Tiba-tiba menemukan hal yang sangat menyedihkan. Dulu setiap bulan 250 yuan ternyata aku yang cari. 7 kakak bodoh sayang adik.
Setiap bulan diam-diam memberiku uang. Paling tidak ada. Hasilnya semua diserahkan ke Shen Mengsi. Sisa pria baik yang sayang istri pasti tidak punya uang. Benar-benar anjing penjilat tidak akan mati dengan baik. Saat itu Shen Mengsi menangis. Mendengar keluhan suaminya yang menyebalkan, marah dan sedih. Air mata langsung mengalir kembali ke hatiku. Sedih yang cukup lama, kini berubah jadi marah lagi. Semua salah Kige. Ini tidak ada hubungannya dengan suami. Kenapa buru-buru minta maaf? Sekarang bagaimana? Dia harus terima keluhan lagi. Suami yang menyebalkan itu. Shen Mengsi menatap tajam. Dengan tatapan tajam. Dengan dingin dia berkata, Kige, segera minta maaf pada suamiku. Setelah Shen Mengsi berkata, melihatku, dia merasa pusing. Sikap yang terbentuk selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia minta maaf padaku? Akhirnya Shen Mengsi menahan pikirannya. Dengan kaku mengucapkan 3 kata tidak mau. Shen Mengsi minta maaf pada suami lemah. Ini membuat Shen Baopian terkejut. Adik, ada apa denganmu? Jangan buat aku takut. Aku segera minta maaf pada suami. Tidak seharusnya memanggil suami lemah, minta maaf. Harus tahu, sifat Shen Mengsi memang sangat keras. Setelah jadi CEO, semakin keras. Selain orang tua, siapapun termasuk 7 kakak, mengasuh adik dan suami lemah. Tidak bisa membuat Shen Mengsi mengucapkan maaf 3 kata. Saat ini aku juga sedikit terkejut dan bingung. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Dalam ingatan 12 tahun sebelumnya, Shen Mengsi, CEO wanita ini, tidak pernah mengucapkan maaf 3 kata. Bahkan jika salah, dia akan tetap dingin dengan tatapan tajam. Satu kalimat menggambarkan, semua kesalahan adalah kesalahan orang lain. CEO wanita mana mungkin salah? Wanita ini hari ini pasti salah paham. Atau otaknya tidak normal. Bukankah seharusnya dia menatapku dingin? Bagaimana bisa dia minta maaf padaku? Bahkan mengucapkan kata maaf langsung. Tunggu, wanita ini seharusnya tidak minta maaf dengan nada ini. HMP, wanita ini, dengan tatapan minta maaf membuatku tidak nyaman. Melihat ke sana sini. Tetap saja tatapan dingin wanita ini paling menarik. Apa aku punya kecenderungan aneh? Kenapa aku suka tatapan tajam wanita ini? Tidak juga. Yang benar adalah wajah cantiknya. Wajah cantik bahkan bisa tajam. Seluruh kepala Shen Meng hampir meledak. Suami sialan ini benar-benar tidak manusiawi. Dia susah payah minta maaf. 3 kata untuk minta maaf. Tapi suami sialan itu masih mengeluh. Bahkan dia bilang, tanpa tatapan tajamnya, tidak ada daya tarik. Sialan, dunia ini. Kenapa ada anjing yang otaknya rusak? Pria harus tahu. Mengatakan 3 kata yang tidak pernah diucapkan selama bertahun-tahun. Betapa sulitnya itu. Saat Shen Mengsi marah besar, ingin menatap tajam padaku. Di lantai ada telepon yang hancur. Suara sekretaris terdengar. Bos, ada yang mencarimu. Sudah datang. Wanita itu terus memikirkan selingkuhannya. Sekarang saatnya muncul. Sekarang pertunjukan seru akan dimulai.